I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bersyukur pada Allah yang sampai detik ini masih memberikan kita kesehatan, keikhlasan, sehingga kita masih menghirup nafas segar sampai pada detik ini. Selawat atas Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya Afinas Kadafi, mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Langsa, akan menjelaskan terkait tentang etika profesi hukum dan cara argensi-argensi yang terjadi pada etika profesi hukum dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebelum kita terlalu jauh berbicara soal etika profesi hukum, saya akan menjelaskan bahwa etika itu merupakan ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika itu senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Dalam etika dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Salah satu aspek yang disoroti etika berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja ataupun keahlian yang disebut dengan profesi. Etika dalam profesi hukum itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga etika dalam profesi hukum ataupun kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Komarudin dalam Ensiklopedi Manajemen menjelaskan bahwa profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa, termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan advokat, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim, dan pekerjaan yang bersifat lainnya. Nah, professional job ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi, keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, notaris, dan beberapa pekerjaan profesional lainnya. Etika profesi itu merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi, sedangkan perilaku dalam pengembangan profesi itu dapat membawa akibat negatif yang jauh para pencari keadilan. Nah, kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi ataupun kode etik yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pada masa kini, kode etik itu umumnya terbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan ataupun masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah yang moral positif. Nah, hubungan etika profesi hukum bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di dalam bidang hukum terhadap masyarakat dengan
keterlibatan penuh dengan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi sesama. Dan oleh karena itulah, dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok yang berupa etika profesi. Nah, dari etika-etika profesi itu, kaidah-kaidah pokoknya yaitu yang pertama, ada profesi harus dipandang sebagai pelayanan. Oleh karena itu, sifat tanpa pamrih itu menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Kemudian yang ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, persaingan dalam pelayanan itu berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Kemudian kita akan berbicara soal hubungan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan itu sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan condition sine qua non bagi yang lainnya. Kemudian supremasi hukum yang selama ini diidentikan dia dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut. Benar adanya bahwa undang-undang itu memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial. Ya, walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum. Namun kita tidak boleh untuk menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dari ruang. Kemudian konsensus itu tersebut sifatnya hanya sementara, bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang. Rasa keadilan terhadap hidup di luar undang-undang yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya, undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif. Maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri. Sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka. Negara belum mampu memberikan jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan serta tegaknya hukum yang berstandar pada keadilan. Makna keadilan ini seolah-olah tereliminasi oleh penegakan hukum karena konsep hukum yang adil, demokratis, dia belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum ini mampu memberikan solusi yang adil bagi masyarakat. Keadilan dalam cita-cita hukum yang hari ini masih merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang dari dulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan, sementara tidak sedikit ditemukan Bergetslichrecht. Pandangan Gustav Ravensbrück tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul Gesetzlichkeit unter Bergetsrecht. Nah, kemudian membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum jelas ataupun samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita tidak perlu melihatnya itu sebagai ekspresi daripada cita-cita keadilan masyarakatnya. Hakikat keadilan ada dalam lapangan filsafat. Oleh karenanya, permasalahan keadilan itu diawali oleh para filsuf sejak zaman dahulu kala. Nah, lantas bagaimana dengan kedudukan etika profesi hukum? Nah, setiap bangsa yang merdeka itu pasti memiliki cita-cita yang
dari dulu dalam memberikan kedamaian dan keadilan kepada masyarakatnya. Begitu pula dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam hal ini, penegak hukum itu memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan secara normatif. Bangsa Indonesia telah merumuskan perundang-undangan ataupun aturan hukum yang cukup. Namun, hal yang mendasar yang banyak berperan dalam pembentukan peradaban hukum semakin terperosot. Nah, hal ini disebabkan karena orang-orang yang berada di balik hukum. Nah, kondisi ini itu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penegakan hukum itu dilanda krisis kesadaran moral. Secara mendalam, kondisi ini dapat dilihat bahwa penegak hukum itu justru banyak terlihat dalam pelanggaran hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah hukum dan merealisasikan dalam sikap serta tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir. Nah, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan dalam inteleksi sosial, setiap bangsa manapun pasti menginginkan tercapainya kedamaian dan ketertiban serta keadilan bagi masyarakatnya. Bangsa Indonesia itu mempunyai cita-cita yang luhurnya dalam memberikan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Nah, hal ini tuh diperkuat dan dengan tercantumnya arah kebijakan dalam bidang hukum, terutama pada poin 3 sebagaimana termuat di dalam TAP MPR RI nomor 2/MPR/1999 GBHN. Nah, yaitu penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai HAM. Salah satu indikator penegakan hukum adalah manusia sebagai pelaksana termasuk hakim. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas. Sekalipun dalam kenyataannya hakim itu bukan satu-satunya sebagai penentu dan dalam penegakan hukum, sebab dalam penegakan hukum itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawan dengannya. Nah, jadi peristiwa hukum ini dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Nah, pengembangan profesi hukum itu memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi itu tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Nah, oleh karena itu masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggung dengan profesi tersebut berada dalam posisi itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi. Terkait mereka harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat, serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat dan secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian keilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Nah, dalam upaya penegakan hukum itu di dalam suatu negara ada beberapa faktor utama yang peranannya sangat penting. Di antaranya itu adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi, atau lebih dikenal dengan caturwangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegakan hukum yang mewakili kepentingan pemerintah. Kemudian advokat itu adalah lembaga penegakan hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi yang seperti ini, peran advokat itu menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah melalui jasa hukum yang diberikannya. Advokat
itu menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Nah, advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual tinggi. Nah, mungkin sebagai hari ini penutup ataupun kesimpulan yang saya berikan, fungsi dan peranan etika profesi hukum bagi hakim dalam hal penegakan hukum adalah sebagai pedoman oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugas profesi hakim. Hakim sebagai penegakan hukum dan seharusnya seorang hakim yang berkepribadian baik dalam menegakkan hukum dengan memberikan kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Sikap hakim yang mengimplementasikan etika profesi hukum melalui sikapnya dalam tugas maupun di luar tugas. Nah, sikap hakim sebagai etika profesi hukum dalam tugas meliputi beretika dalam persidangan, beretika terhadap sesama rekan, beretika terhadap bawahan ataupun pegawainya, beretika terhadap atasan, beretika terhadap sesama rekan hakim, dan terhadap instansi lainnya. Sedangkan sikap hakim di luar tugas itu meliputi sikap pribadi hakim sendiri, seperti beretika terhadap masyarakat dan beretika dalam keluarga serta beretika dalam kehidupan sehari-hari. Etika profesi hukum ataupun kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakkan keadilan. Nah, hal tersebut itu merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Nah, keberadaan hukum dalam masyarakat itu juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam hal sosial yang lebih luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan ada sekat di antara kita. Mari berserikat tanpa sekat dengan tetap berpedoman setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepandai-pandai siasah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.